Teman-teman, ini saya akan berbagi pengalaman saya untuk mengerjakan proyek woodworking saya. Ya, semua menggunakan bahan multiplex. Ini sebenarnya ruang makan. Ya, sebelumnya nggak ada kabinet TV. Saya bikin kabinet TV untuk supaya lebih rapi karena banyak barang-barang ya. Bisa dilihat di sini meja TV yang lama, pendek ya, lebarnya hanya 70 cm dengan tinggi 70 cm. Itu aja sudah tidak cukup untuk kaki TV yang ada ya. Nah, sesuai rencana memang panel bawah itu saya tidak potong-potong. TV kabinet itu utuh 2,4 meter panel bawahnya. Saya sengaja tidak potong-potong menjadi dua bagian, 1,20 m atau bahkan 4 bagian ya. Karena saya ingin bawahnya utuh memang ya, sekalian belajar ya memotong panjang. Nah, idealnya memang memotong panjang, panel panjang ini pakai gergaji meja ya, atau table saw. Cuman saya nggak punya. Saya cuman punya circular saw. Jadi akhirnya saya menggunakan circular saw, tapi ya memang triknya cukup sulit nih. Awalnya saya menggunakan dua belah mistar besi ya, 1,2 meter dan 1 meter. Saya sambung di tengah, saya klem di ujung-ujungnya, tapi karena dia tidak satu batang, akhirnya memang di pertemuannya dia nggak kuat dan akhirnya belok ya. Dan hasilnya memang bisa dilihat di sini kurang sempurna nih. Nih ya, kemarin agak bengkok ke kiri. Akhirnya saya berhenti, saya mundur dan saya teruskan lagi setelah saya ukur ulang, tapi akhirnya ya tetap tidak sempurna ya. Nah, percobaan keduanya akhirnya saya pakai mistar. Saya beli aluminium panjang 6 meter, nggak bisa beli pendek ya soalnya. Saya beli 6 meter, saya potong menjadi 2,4 meter, 1,5 meter dan sisanya. Nah, setelah saya klem ujung-ujungnya, saya pikir permasalahan udah selesai gitu ya. Ternyata karena dia panjang, begitu saya potong, saya biasa otomatis kalau mau motong saya tekan ke kiri ya. Cuman akhirnya karena saya tekan ke kiri, dia bengkok ya, melendut ke kiri karena terlalu panjang, klemnya di ujung sama di ujung. Akhirnya saya tambahin tulangan. Nah, saya tambahin tulangan awalnya menggunakan mistar saja ya. Mistar ini dan ini saya klem. Saya klem di situ. Gitu. Saya pikir bisa berhasil ya, tapi karena penggaris ini tipis ya, cuma 1 mili, akhirnya pada saat saya tekan ke kiri ada masanya saat dia itu masuk di bawah aluminium ini gitu ya. Akhirnya bengkok juga aluminiumnya. Akhirnya saya bongkar, saya coba lagi menggunakan tulangan yang agak tebal, bekas dari sisa-sisa potong kemarin. Nah, ini cukup lumayan nih tebalnya, sekitar 7 mili 8 mili, sehingga cukup bisa mencegah batang pipa aluminium ini untuk bergeser ke kiri. Saya pasang 3 tulangan dan hasilnya cukup baik ya, cukup berhasil. Saya udah coba di sisi yang sebelah kiri, di sisi yang sana cukup berhasil. Nah, sekarang saya mau coba untuk merapihkan sisi yang kemarin salah ya, yang kemarin ada cacatnya nih. Ini hasilnya setelah dipotong menggunakan aluminium panjang dengan tulangan yang tebal. Terlihat cukup bagus ya hasilnya, dengan panjang 2,36 cm. Sambungan sikunya nanti menggunakan sistem knockdown ya, jadi tidak menggunakan paku, jadi seperti ini. Jadi satu sisi panel kita akan bor dengan ukuran 1 cm 10 mili ya, menggunakan ini. Sudah saya kasih stoppernya agak jauh karena saya menggunakan ini ya, mal atau jig ukuran setebal ini. Jadi nanti pada saat dia dibor, dia akan masuk hanya 10 mili.
Nah, itu nanti setelah dibor akan dimasukkan visor ini, visor, terus dibaut dengan baut ini ya, menjadi seperti ini. Terus di panel yang satunya dibor tegak lurus ya, ini ukuran 8 mili dan ini ukuran 1,5 mili ya, sama saya menggunakan stopper. Jadi ini sepanjang baut ini ya, sepanjang baut ini 3 cm kira-kira 3 cm dengan diameter 8 mili menggunakan nih mata bor 8 mili dengan diberi stopper juga ya, diberi stopper. Terus yang 1,5 cm ini menggunakan mata bor seperti ini, sama menggunakan stopper juga, sehingga nanti akan digunakan untuk membuat lubang kunci ya. Nanti akan dimasukkan kuncinya ini gitu. Jadi nanti pada saat mengunci sikunya masuk seperti ini dan diputar untuk dia supaya bisa mengunci. Oh sorry, seperti ini ya, seperti ini ya, jadi mengunci dia. Oke, nah untuk membuat lubang ini 8 mili dan 1,5 cm saya menggunakan ini. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, jadi dia berguna sekali untuk membuat sudut siku bor 8 mili dan 1,5 mili yang di sini. Ya, tinggal kita sesuaikan. Tadi sudah saya ukur kira-kira seperti ini. Terus kita tinggal kencangkan. Jangan lupa untuk menggunakan tatakan ya di belakangnya, karena ya kalau tidak diberi tatakan dia akan bekas ini. Dia akan bekas bulat dari hasil skrup ini. Jadi kita kasih tatakan di sini. Ya. Terus baru kita kencangkan. Nah, dengan demikian tidak berbekas nanti di panel kita. Nah, setelah dibaut seperti ini, tinggal nanti kita bor di sini 1,5 cm dan di atas ini 8 mili kali sedalam 3 cm. Ya, selanjutnya untuk papan bawah saya udah potong sepanjang 2,40 meter dikurangin 18 mili kiri kanan ya. Nah, ini sekarang proses pemasangan tulangan ya, papan vertikal seperti ini. Nah, ini karena model TV kabinet saya tidak menggunakan paku ya, fully knockdown, jadi menggunakan baut. Nah, ini berpotensi untuk miring ya. Nanti pada saat dipasang bisa miring ke kiri atau ke kanan kalau kita bautnya tidak tegak lurus. Nah, untuk membuat baut tegak lurus saya bor dulu ya, sehingga proses bautnya nanti tidak miring. Nah, untuk ngebornya ini pertama-tama saya menggunakan klem ya, klem siku untuk dudukan panel horizontal, panel vertikal ini saya klem di bawah hanya supaya dia tidak gerak. Terus saya menggunakan bantuan seperti ini ya, drill supaya dia bisa tegak lurus nanti.
Ya, saat kita beli warna-warna ini klem dan kunci minifix itu semuanya silver ya bawaannya dari pabrikan. Nah, saya ingin supaya lebih rapi semuanya warna putih, jadi mau nggak mau kita pilok ya semuanya dengan warna putih. Saya pilih putih Dove karena nanti supaya sesuai dengan warna HPL nya. Nah, ini untuk panel-panelnya saya menggunakan finishing HPL ya. Nah, kenapa menggunakan finishing HPL? Karena HPL itu keras ya, tidak mudah tergores, tahan api ya, jadi tahan panas sebenarnya. Jadi saya menggunakan itu supaya lemarinya lebih tahan lama gitu. Nah, cuman eh, ada triknya untuk menempel HPL memang ya. Jadi yang efektif dan efisien itu seperti ini katanya. Jadi di lemnya dituang di tengah bidang, kemudian disapu ke tepian saja dengan gerakan yang cukup cepat ya, jadi uh, tidak melebar kemana-mana cairan lemnya. Nah, dengan demikian uh, cairannya bisa rata ya lemnya, dan hasil penempelannya nanti bisa baik dan rata ya. Ya, ini dengan menggunakan lem kuning memang disarankan ditempel, dioleskan di dua bidang yang akan direkatkan. Jadi setelah tadi kita oleskan di HPL, ya, sekarang kita oleskan di sisi multiplexnya. Sama metodenya dengan dituang di bagian tengah bidang, kemudian kita sapu ke arah tepian. Dengan demikian lemnya bisa hemat, rata ya, tidak ada gelembung-gelembung, sehingga nanti pada saat ditempel HPL-nya bisa rata dan mulus. Proses selanjutnya adalah menempel HPL ke multiplex ya. Jadi setelah lemnya kita oleskan di kedua sisi, kita tunggu dulu sekitar 10 menit, jangan langsung ditempel ya setelah dikuas. Jadi kita tunggu dulu sekitar 10 menit sampai kering sentuh namanya. Jadi kita pegang di telapak tangan tuh tidak nempel ya remnya. Justru pada saat kering itu diharapkan pada saat kita tekan nanti kedua sisi ini yang akan dilem jadi lebih lebih kuat ya. Cuman kesulitannya adalah pada saat melakukan ini proses penempelan di kedua sisi ini. Jadi karena saya kerja sendiri, saya kasih bilah-bilah papan ini, papan panjang yang ditaruh di atas multiplexnya, sehingga pada saat HPL itu ditaruh di atasnya tidak langsung nempel ya ke sisi multiplexnya. Jadi saya masih bisa geser-geser atas bawah kiri kanan untuk memastikan itu sudah cocok di sisi kiri kanannya, nggak miring. Baru kita tekan merata ya, tekan merata sambil kita bergerak maju, kita ambil satu persatu ini bilah papannya. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan HPL itu menempel sempurna, rata, tidak miring ya. Karena dari pengalaman kalau HPL itu sudah nempel ke multiplex, nyaris tidak mungkin kita angkat lagi ya, karena pasti pecah gitu.
pembelajaran saya selanjutnya itu bagaimana menggunakan trimmer. Jadi dalam kasus ini saya ingin lemari saya pada saat ditempel di dinding itu tidak ada jarak atau tidak ada jeda. Nah, sedangkan di bagian belakang itu nanti akan ditutup dengan triplex 3 mili. Jadi kalau tidak dibikin cekukan atau got seperti ini, maka nanti triplexnya akan dipaku ke sisi belakang panel dan akan ada jarak 3 mili ke dinding. Nah, jadi saya pengen itu tidak ada, jadi saya bikin cekukan menggunakan trimmer dengan mata trimmernya itu straight 3 mili ya. Saya geser di sisi belakang panel. Setelah seluruh panel kita lapis rapi dengan HPL, proses selanjutnya adalah merakit ya, merakit panel. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat merakit panel itu adalah sudut-sudutnya ya. Sudutnya itu maksudnya harus siku. Karena kalau tidak siku itu walaupun lebar atas dan bawah sama ya, 2,4 meter, tapi pada saat kita merakit itu tidak siku, maka lemari kita nanti bentuknya wajik ya. Bisa geser atau doyong ke kiri atau ke kanan gitu. Itu yang kita hindarin. Untuk itu kita menggunakan klem untuk membantu kita supaya sudut-sudutnya tetap siku. Nah, kalau siku jadinya bisa sempurna ya lemari kita. Selanjutnya adalah membuat laci. Membuat laci itu tidak saya dokumentasikan di sini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan mungkin hanya water levelnya ya, harus sejajar sehingga tidak miring. Proses selanjutnya setelah lemari TV-nya kita rakit, kita tempel ke dinding ya. Karena lemari TV itu nanti modelnya model gantung 15 cm dari lantai ya. Kita baut itu ke dinding. Jadi itu ada 4 bagian, 4 kotak ya, masing-masing kotak itu ada 4 baut yang akan kita bor ke dinding. Ini kabinet TV-nya 2,40 meter, dibagi jadi 4 section ya. Yang kiri dan kanan hanya storage dengan pintu bukaan engsel sendok soft close, lebarnya 60 cm dan ini 60 cm juga ya. Nah, terus ini sumber listriknya ada di belakang sini. Itu kita buat bolongan di bawah ini sehingga listriknya bisa masuk ke semua gadget elektronik, gen konsol semua ada di sini, termasuk TV. Nah, di bagian bawah ini ada laci tarik, tingginya ini 20 cm, menggunakan rel soft close juga. Cuman ini ada pengalaman bahwa ternyata setelah diisi barang itu cukup berat ya, cukup berat sehingga bagian bawahnya itu menggesek ke panel bawahnya, jadi nggak mulus pada saat dibuka dan ditutup. Nah, ini penampakan akhir dari meja TV yang saya buat sendiri. Cukup rapi, dia menggantung di atas lantai ya. Seluruh gadget dan aksesoris bisa masuk ke lemari, dan bahkan di sisi atasnya masih ada cukup ruang yang lebar untuk hiasan-hiasan. Ya, terima kasih sudah nonton video tutorial untuk membuat meja TV sendiri. Saya harap video ini bisa menginspirasi teman-teman ya untuk berani bikin meja TV sendiri. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk tahu tutorial-tutorial membuat furniture lainnya.